Screen ya Pak Bu. Apa sudah terlihat? Sudah. Silakan dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore yang terhormat Bapak Sparta dan Bu Lediana sebagai dosen penguji serta Bu Nova yang sebagai dosen pembimbing. Saya Rizka Putri Ramadan akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Efisiensi Operating Process dan Maintainable Customer Relationship terhadap Financial Performance. Untuk latar belakangnya, dari gambar 1.1 kita bisa melihat bahwa setiap tahunnya mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai 2020, bahwa perkembangan return on asset tersebut dapat disimpulkan tidak mudah menjaga stabilitas ROA sekalipun perusahaan tersebut masuk kategori saham blue chip. Maka perkembangan ROA tersebut dapat disimpulkan bahwa menjaga profitabilitas untuk stabil merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk menjaga kinerjanya. Perusahaan harus berinovasi agar produk atau layanan mereka tetap menjadi daya tarik pada pihak konsumennya. Karena return on asset merupakan satu gambaran seberapa efektifnya perusahaan memanfaatkan asetnya sebagai keuntungan, dan semakin tinggi angka ROA semakin baik, yang artinya semakin efisien pula penggunaan aset dari perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk gambar 1.2 kita bisa lihat bahwa ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2021 dibandingkan triwulan 2 tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang signifikan yang terjadi pada semua lapangan usaha. Salah satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu industri pengolahan yang memiliki peran dominan dalam pertumbuhan kontribusi lapangan usaha yang terdapat pada produk domestik bruto sebesar 6,58% yang merupakan sub dari manufaktur. Kenaikan PDB pada sektor manufaktur dapat dikatakan mempunyai peran besar dalam memajukan ekonomi suatu perusahaan dan menambahkan devisa suatu negara. Berdasarkan pertumbuhan PDB tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan produk domestik bruto mencerminkan peningkatan daya beli konsumen. Dengan adanya peningkatan daya beli konsumen menyebabkan peningkatan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa perusahaan yang nanti akan meningkatkan profit perusahaan. Dengan begitu, perusahaan harus menjaga kualitas produk dan jasa dengan baik agar konsumen tetap meningkatkan daya tarik. Dengan begitu, merupakan tantangan bagi perusahaan yang harus dipikirkan agar konsumen selalu tertarik dengan produk yang dijual pada perusahaan tersebut dan menjaga daya tarik konsumennya. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif efisiensi operating process dan maintainable consumer relationship terhadap kinerja keuangan. Untuk rumus masalah pada penelitian ini ada dua, yaitu apakah efisiensi operating process berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, apakah maintainable consumer relationship berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, manfaat penelitian itu ada dua, yaitu bagi investor. Dengan memberikan kontribusi pada investor agar memutuskan atau mempertimbangkan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk masa yang akan mendatang. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan agar mengembangkan pada riset selanjutnya dalam melalui fenomena yang lebih terbarukan dan bisa memberikan masukan atau referensi yang berharga bagi perusahaan untuk informasi dan dalam memahami efisiensi operating process dan maintainable consumer relationship di masa yang akan mendatang. Pembatasan masalahnya pertama penelitian kinerja keuangan ini berdasarkan efisiensi operating process dan maintainable consumer relationship yang menggunakan pengukur rasio. Untuk sampelnya sendiri, ini cuma menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2015 sampai 2020. Untuk kontribusi penelitian ini, itu merupakan replika dari penelitian Cheng et al. Tahun 2010 yang berjudul Invest Research Competitive Intellectual Capital and Corporate Performance. Penelitian ini menambahkan variabel kontrol, yaitu firm size, dan penelitian ini menggunakan sektor manufaktur, karena sektor manufaktur mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam memberikan pendapatan baik di daerah bahkan di negara. Untuk landasan teori sendiri, itu ada research based teori atau biasa disingkat dengan RBT, merupakan suatu pemikiran yang berkembang dalam manajemen strategis dan
keunggulan kompetitif perusahaan yang menganalisis dan menginterpretasikan sumber daya organisasi untuk memahami bagaimana organisasi mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Menurut Bernet 1991 menyatakan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang menjadikan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan mampu mengarahkan perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang baik. Selanjutnya ada financial performance, merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan perusahaan dalam menciptakan laba. Financial performance mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Sarafina dan Syafi'i tahun 2017, kinerja keuangan menjadi tolak ukur utama untuk mengukur baik tidaknya kinerja suatu usaha perusahaan. Selanjutnya ada efisiensi operating process, merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan atau hasil produk yang berkualitas dengan sumber daya yang terbatas menurut Cheng et al. Tahun 2010. Menurut Chen dan Zhu tahun 2004, untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, perusahaan perlu mengurangi siklus waktu proses operasinya dan mengembangkan operasi internalnya yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada maintainable customer relationship, yang itu menjaga hubungan pelanggan dalam membangun citra pelanggan yang baik serta meningkatkan nilai perusahaan. Di balik hasil testimoni pelanggan tersebut, terdapat karyawan perusahaan dengan pengalaman atau pengetahuan yang baik. Untuk kerangka pemikirannya, pertama, hipotesis pertama yaitu efisiensi operating process berpengaruh positif terhadap financial performance. Untuk hipotesis kedua, maintainable consumer relationship berpengaruh positif terhadap financial performance. Selanjutnya ada metode penelitian. Pertama itu ada metode pengumpulan data yang terdiri ada metode dokumentasi dan studi keputusan, ada pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor manufaktur tahun 2015 sampai 2020. Untuk objek penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2020. Selanjutnya ada teknik purposive sampling, itu dia menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2020 dan juga yang dipublishkan laporan keuangannya dan laporan tahunnya beserta kelengkapan data terkait variabel-variabel dalam penelitian pada tahun 2015-2020. Untuk variabel pengukuran sendiri, untuk variabel independen yang pertama itu ada efficiency operating process, itu terdiri ada 4 pengukuran. Pertama ada total asset turnover, yang indikatornya itu total sama dengan penjualan bersih bagi total aset. Untuk yang kedua itu ada inventory turnover, yang indikatornya itu sama dengan harga pokok produksi dibagi rata-rata persediaan. Untuk fixed asset, yang ketiga ada fixed asset turnover, yaitu yang indikatornya dengan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata aset tetap. Untuk receivable turnover dengan indikatornya itu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya untuk independen kedua itu ada maintainable consumer relationship. Ini tuh ada 4 pengukuran. Pertama ada Langer single consumer dengan indikatornya sales of the Langer consumer by net sales, atau bisa dengan bahasa Indonesianya penjualan pelanggan terbesar berdasarkan penjualan bersih. Untuk konsentrasinya, indikatornya itu net sales from the first big 3 consumer dibagi net sales, atau bisa juga dengan penjualan bersih dari 3 pelanggan besar pertama dibagi penjualan bersih. Untuk selling general administrasi expenditure unjust by cost, itu indikatornya itu dengan rumus beban penjualan dan administrasi umum dibagi total biaya. Untuk yang terakhir, selling and general and administrative expenditure unjust by sales, itu dengan rumus beban penjualan dan administrasi umum dibagi total pendapatan. Untuk variable dependent yaitu dengan financial performance menggunakan pengukuran return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Dan untuk variable kontrol yang menggunakan ukuran perusahaan dengan rumus SES sama dengan log natural total aset. Untuk teknik pengolahan dan analisis data itu kita pertama menggunakan analisis statik deskriptif, yang kedua juga kita menggunakan analisis regresi data panel yang terdiri dengan uji Chow, uji Houseman, dan uji LM. Dan berikutnya ada yang terakhir ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multicall, uji hetero, uji autocall. Nah, selanjutnya ada teknik pengujian hipotesis. Kita menggunakan uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T. Untuk model regresi sendiri itu dengan rumus ROAIT sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1
TATO, IT, atau bisa disebut dengan total asset turnover, ditambah alpha 2, ITO, IT, atau ITO itu bisa dengan disebut inventory turnover, sama dengan alpha 3, FATO, IT. Nah, FATO itu adalah fixed asset turnover, ditambah alpha 4, RTOIT, atau biasa juga disebut dengan receivable turnover, ditambah alpha 5, LSC, itu adalah Ranger Single Consumer IT, yang plus alpha 6 itu CTN IT. CTN itu adalah konsentrasi, plus alpha 7 SGARC itu adalah Selling General Administrative Ratio Unjust by Cost. Nah, yang alpha 8 itu adalah SGARS IT, itu adalah Selling General Administrasi Ratio Unjust by Sales. Ditambah alpha 9 SES IT plus error. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Apakah ada masukan dari Bapak dan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, saya aja, saya mengajar jam 6 ya. Mengajar jam 6 kelas sore. Saya dulu Vina gimana? Terima kasih Mbak Nova, Mbak Vina, dan ini nama seperti Rizka. Selamat sudah sampai SMSina proposal ya. Mudah-mudahan kamu lancar sampai akhir ya, dan bisa. Kamu lagi magang juga. Magang? Iya Pak, lagi magang. Magang di mana? Di Bank BRI Pak. Oh BRI ya. Mudah-mudahan terjaga kesehatan ya. Amin. Bapak juga ya Pak, semoga sehat. Ya alhamdulillah, amin, insyaallah. Jadi ya, saya sudah baca ya, penelitianmu lumayan bagus ya. Tapi ada beberapa nanti yang saya perlu tambahkan ya. Pertama lah, saya sudah baca bab 1 ya, bab 1. Dan saya baca juga alasan teorinya ya, apa disebut dengan apa? Operating efisiensi apa? Efisiensi operating proses Pak. Efisiensi operating proses ya. Dan kemudian kan turnover semua kan, turnover itu. Iya Pak. Proses operating efisiensi pasti nggak sama lah dengan variable seperti intellectual capital, customer satisfaction, nggak beda lah. Iya beda. Jadi kita udah baca juga dan sebagian turnover. Saya lihat di bab 3 kamu kan juga efisiensi operating proses itu kan ada banyak semua turnover aset kamu gunakan, turnover aset, turnover tipe tetap, turnover inventory, turnover persediaan kan? Iya Pak, semuanya saya taruh. Karena itu bagian aset semua. Jadi kalau turnover inventory itu ada di dalam turnover aset, turnover kita ada di turnover aset, bagian turnover aset, turnover tipe tetap bagian turnover aset. Nah, bagian turnover aset itu bagian di turnover aset kan? Iya Pak. Kan itu ada aset terdiri dari piutang, persediaan sama tipe tetap kan? Ya kan? Iya Pak, beda. Pembagi data sesama penjualan kan itu, kan turnover seperti itu. Nanti kamu cek lagi ya kalau seandainya ada terjadi multi-call ya. Baik, terutama turnover tempat tetap tu bisa multi-call tu ya. Tapi ya, kalau dan bisa jadi hasil kamu nanti misalnya efisiensi operasi pemanfaatan aset itu berbeda hasil dengan efisiensi operasi pemanfaatan si penagihan ya, efisiensi penagihan pasti beda dengan. Jadi ini beda kalau turnover aset itu pemanfaatan aset, turnover persediaan itu terkait dengan bagaimana perusahaan itu efisiensi dalam menjual barang ya. Harus dijelaskan terlalu lebih spesifik, jangan umum aja, spesifik lah. Kalau turnover piutang bagaimana perusahaan itu efisiensi dalam menagih ya. Menagih ya. Nah, itu beda itu ya. Kalau tipe tetap bagaimana perusahaan itu mengutilisasi infrastrukturnya yang terkait dengan fungsi tipe tetap ya. Karena aset itu ada yang investasi kan nggak berhubungan dengan operasi kan. Jadi kalau kamu efisiensi operasi, kalau
turnover aset agak bias tuh, karena asetnya ada aset non operating tuh, harusnya dikeluarkan aset non operatingnya. Aset non operating seperti investasi, ya itu dikeluarkan non operating tuh, aktif orang lain itu dikeluarin tuh mestinya. Kalau aset turnover aja nggak tepat di ukuran efisiensi operasi, karena ada yang non operasi gitu. Gue cek lagi ya. Kemudian juga yang lain sih seperti misalnya untuk yang menjalin hubungan dengan customer, namanya apa Mbak itu? Maintainable customer relationship, Pak. Menjaga hubungan dengan customer dari sisi posisi biaya kan. Iya, Pak. Jadi makin Iya, tinggi iya. biaya, makin tinggi posisi biayanya makin bagus tuh. Ya. Iya, Pak. Nah, makin bawah itu kan kontradiktif dengan efisiensi kan itu. Jadi Iya. makin tinggi biaya kan makin nggak efisien sebenarnya, makin nggak efisien dari segi supporting operasionalnya ya. Tapi agak kontradiktif ya. Jadi kalau bisa ada ukuran lain dipakai, lebih baik ukuran lain kalau ada sih. Kalau ada itu aja. Ya, hasilnya agak kontradiktif ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu apa penelitian relevan. Penelitian relevan itu ada nggak penelitian yang persis kayak kamu? Kamu tadi mengatakan apa? Replikasi bukan replikasi karena independennya beda sama kamu. Bukan replikasi kayak itu. Itu bukan replikasi mungkin bukan replikasi Mbak Rizka ya. Replikasi itu kamu cari dependen sama independennya itu yang sama. Seperti dependennya kan kinerja tuh, oke. Independennya ada nggak yang operating efisiensi proses ada nggak? Untuk jurnal saya ini semuanya sama kok, Pak, independennya. Enggak, independen. Independennya sama kok, Pak. Sama jurnal acuan saya. Seperti itu. Seperti misalnya kan, saya ada laporan penelitian kamu di sini nih sama saya. Saya baca Mbak ya, sebentar ya. Mana dia dulu? Misalnya ya, penelitian yang referensi pertama ya. Pertama itu periode independennya Faka, Istifah, Wahu itu nggak sama itu. Independennya nggak sama dengan kamu tuh. Yang nomor satu. Bukan harus penelitian relevan tuh. Independennya sama, tapi independennya nggak sama. Ya. Oh, yang ini ya, Pak, yang di penelitian terdahulunya ya, Pak, yang di tabelnya itu ya, Pak. Dahulu sama ini yang. Iya, Pak, saya naruhnya di bawahnya, Pak, penelitian acuannya. Saya lupa naruh di atasnya. Bukan penelitian relevan itu kalau bisa. Independennya ada sama nih kamu, independennya ada yang sama. Ini kan ada yang sama nih. Ya. Kemudian yang kedua independen juga human kapital, struktural kapital dan proses kapital nggak ada yang sama nih. Independen yang sama, nomor 2 juga sama itu. Kalau itu Pak, kalau efisiensi itu dia kalau saya baca dari jurnal mereka itu masuk ke struktural kapital Pak gitu. Oh beda, struktural kapital kamu masalah efisiensi, kamu efisiensi operasi kan? Operasi ya, Pak. Kapital beda lagi itu efisiensi keuangan tuh. Financing efisiensi dan bukan operating tuh. Beda lagi, jangan kata efisiensi kamu itu apa lagi itu nomor 3. Yang nomor 3 itu Faka, Istifah, Wahu itu nggak sama itu. Ya, bukan nggak sama, beda karakteristik itu ya. Kemudian keempat itu human capital efisiensi itu beda. Human capital efisiensi nggak sama dengan punya kamu kan personal. Terus ini struktural kapital efisiensi beda nih. Ini financing. Sensional capital efisiensi ya. Enggak fokus ini. Kemudian yang kelima itu human capital, social capital bagi dan ini aset turnover ada nih, aset turnover ada ya. Aset turnover nomor 5 itu masih beda, ada aset turnover tuh. Ya. Terus aset turnover aja yang sama itu ya. Ya Pak, nanti saya perbaiki lagi untuk literatur reviewnya. Ya, di literatur itu kamu bisa dilihat tuh ya. Nomor 1 sampai 4 dilihat, nomor 5 masih mending lah. Nomor 6 saya total kapital dilihat juga nih, nggak ada nih. Nah, kalau customer satisfaction beda, kamu kan menjaga hubungan bukan memuaskan customer. Hubungan. Kemudian yang 7 ini independennya kapasitas inovatif. Proses perusahaan bukan efisiensi kan. Efisiensi dan sumber daya manusia yang bernilai tambah, hubungan yang baik dengan pelanggan kerja keuangan. Mungkin bisa nih, mungkin ya.
Dan yang ke-8 daripada variabelnya apakah ini juga nggak ada tuh, coret aja nih ya. Kontrol, oke kok boleh kontrol mungkin dia total aset ya. Oh, set turnover, kontrol set turnover malah ya, jadi set turnover bukan utama dia itu, yang berita nomor 8 itu. Mungkin kau pilih ambil set turnover, tapi kamu nggak bisa lihat referensi, pasti dia nggak jelasnya nggak dalam karena dia perlu kontrol sini kan. Yang kalau bisa jangan perlu kontrolnya, kalau kontrol pasti dia nggak dalam karena riset aja itu sisi lain aja. Ya, jadi nggak bisa kamu ambil dari mereka itu apa kamu ambil, dia nggak menjelaskan gitu. Kemudian yang penelitian ke-9, yang 9 itu evaluasi kapasiti efisiensi operating plan. Ini ada nih, ke-9 ada nih efisiensi, ada 1 nih, ya, ada 1. Yang 10 juga nggak ada. Ini cuma 1 ya, 1 yang yang proses itu yang ada human capital ini. Aduh. Operasi di mana? Yang nomor 9. Nomor 9, kemudian nomor 8. Itu boleh itu, karena dalam operasi. Cuman nomor 8 itu sayang juga sih. Karena nggak bisa kamu ambil apa-apa, karena berkontrol ya. Kemudian apa lagi itu? Yang 7 nggak ada. Ya. Banyak nggak adanya Mbak Rizka. Cuma kamu cek lagi deh ya. Ya, itu lagi itu apa yang untuk literatur reviewnya Pak. Iya, langganan jurnal kita siapa yang masih ingat siapa itu? Hah? Kan ada dalam jurnal kita apa? Aduh, apa tuh? Langganan jurnal pustaka apa? Langganan jurnal pustaka yang bahasa Inggris ada kan? Ada kok. Emerald Pak. Emerald, kamu ambil Emerald nggak? Iya Pak. Ya kamu ngambil yang lain sih. Yang lain nggak ada hubungannya. Mesti kamu cek, kamu tuh ngambil kamu kinerja, kamu tuh ketik kinerja. Kinerja itu boleh ketik, tapi kalau independen nggak ada yang sama dengan kamu, jangan dipakai. Baik Pak. Ya, walaupun kinerja sama-sama kinerja, tapi independen variabel nggak ada yang sama. Ngapain dipakai? Nggak bisa digunakan untuk dasar analisis hasil kamu kan? Ya si Rizka ya. Iya Pak, nanti saya perbaiki literatur reviewnya. Itu aja ya, 3 itu aja. Iya Pak. Dan apa? Kamu referensi ada dosen IBS nggak? Kamu referensinya? Untuk jurnal dosen IBS ada nggak? Ada apa jurnal bahasa Inggrisnya kan Pak? Ya nama dosen IBS yang ngarang ada nggak dosen IBS? Ada Pak. Siapa? Bu Wiwi. Bu Nova nggak masukin, nama lagi masukin Bu Wiwi nggak ada hubungan kamu tuh. Di Bu Wiwi itu aku masukin di ininya doang Pak, finansial. Bukan kamu itu kan pembimbingmu Bu Nova masukin prioritas pertama Bu Nova dulu. Bu Wiwi kan audit, beda. Audit itu beda. Ya Pak, nanti saya masukin. Ya. Setelah Bu Nova masukin tulisan saya kan uji kamu. Iya Pak. Jangan nggak uji masukin, kalau Pina ada masukin Pina. Saya banyak itu kan keuangan situ. Ya Pak, nanti saya cari jurnal Bapak sama Bu Ya, Nova. itu di repository dan Google Scholar di situ. Ya. Ya Pak. Ya Mbak Rizka, itu aja saya sampaikan. Makasih Mbak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama. Bu Pina, silakan Bun. Ya, makasih Mbak Nova, Pak Sparta ya. Rizka, pertama-tama saya pengen nanya dulu, kamu saudaraan ya sama Bu Nova? Enggak. Adiknya Bu Nova ya, kok mirip banget sih. Makanya mirip Bu Nova gitu, karena mirip. Mungkin karena mata saya salah kali ya. Oke. Ini ya, saya langsung aja lanjutkan Pak Sparta tadi. Benar, yang jurnal acuan katanya Rizka mau replikasi dari jurnal siapa? Tadi ada disebutkan, coba deh dilihatkan PowerPoint-nya. Di jurnal ini Bu. Nah, sini kan Investis Research Competitive Intellectual Capital Corporate Performance. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud Pak Sparta. Kalau replikasi itu minimal independennya sama gitu. Nah, sekarang independennya di sini apa? Yang dari Cheng et al. Ini. Aku independennya efektivitas operating process Bu. Ada nggak di situ gitu loh? Oh iya Bu.
Ya, jadi artinya gini, artinya kan kalau kita sudah menyatakan akan mereplikasi jurnal orang, ya, maka itu minimal sama, ya, dua. Misalnya kan ada dua nih, ada dua. Nah, dia pakai dua atau tiga atau salah satu nanti kita sambung dengan jurnal yang satunya lagi variabel independennya. Kalau ini kan nggak ada, kita cuman samanya pada corporate performance-nya aja gitu, ya. Nah, kalau corporate performance kan itu banyak ya. Nah, sekarang yang penting itu yang independennya. Jadi biar nanti kita bisa lihat apakah kita bisa menampilkan sama persis ya penentuan variabel independennya, atau nanti kita akan menggunakan variabel independen yang sama tapi dengan perhitungan yang beda. Nanti itu dinyatakan. Nah, kita replikasi jurnal ini, jurnal Cheng et al. Ini, tapi bedanya dengan penelitian saya misalnya itu 23. Nah, itu maksudnya Pak Sparta tadi ya, Rizka, saya. Iya Bu, makasih Bu penjelasannya. Jadi nanti dicari aja jurnal acuan yang sesungguhnya, sehingga kelihatan kan jadinya si Cheng et al.-nya neliti apa, ya, Rizka neliti apa gitu. Iya Bu. Nah, itu aja sih. Nah, kemudian saya lanjutkan ke sampel ya. Kalau jurnal yang harus dibaca itu minimal kan ada 15 ya. Iya. Ke sini kalau saya sih lebih cenderung ya kalau ke anak bimbingan minimal 2 atau 3 masing-masing variabelnya ada. Di sini tentang efisiensi operating proses. Nah, itu cari 3 jurnal yang berhubungan independen. Kemudian 3 jurnal lagi yang bersinggungan dengan cost relationship. Kemudian baru yang tentang corporate performance. Ya, yang kedua ada juga jurnal internasionalnya ya yang dulu Pak Sparta lihat di Emerald itu. Jadi artinya kalau Rizka sudah menampilkan jurnal yang dibaca otomatis, Rizka sudah punya modal ya, ada vocabulary tentang jurnal-jurnal orang. Jadi tinggal, oh aku tuh mau bikinnya ini loh, samanya dengan itu ini, bedanya ini, jelas ya. Jadi nanti kita bingung. Oke, ya itu. Kemudian yang kedua tentang model. Ya, modelnya, jadi kan ada 4 dan 4 ya. Itu ya. Benar kata Pak Sparta ya, karena hampir sama kan ya, total aset turnover itu adalah totalnya, kemudian masing-masingnya rincian satu-satu. Ya, ada masalah pada uji asumsi klasiknya ya, nanti tolong diperhatikan apakah, makanya kalau kita ada jurnal acuannya kita lihat nih dahulu kita gimana, apakah masukin 4-4-nya atau asal masukin 3 aja yang total aset turnover-nya nggak bisa dimasukin karena sudah ada rincian satu misalnya. Tuh, kita melihat itu. Tapi nanti ini trial and error aja pada saat sudah menentukan dan menjalankan regresi ya. Rizka ya, itu aja. Jadi perlu diperhatikan modelnya ini ya, modelnya Rizka ngambil modelnya dari mana? Dari jurnal atau dari buku? Ya. Yang ini ya Bu, rumusnya Bu. Ya. Ada yang dari buku sih Bu, waktu itu manajemen resiko aku ngambilnya. Oke, jadi bukan dari jurnal penelitian orang ya, kita jadi baru mencari rumus sendiri untuk masing-masing variabel independen ini, gitu ya. Jadi ada ketemu efisiensi, kemudian cari di literatur bukunya, kemudian masukkan itu. Belum kelihatan atau belum menemukan orang lain menggunakan rumus ini gitu. Ya Bu. Oke, bagus. Dan nanti itu sebagai pembeda juga sih sebenarnya ya. Ini kalau gitu kenapa dinyatakan hipotesis yang pertama itu adalah efisiensi operating proses itu mempunyai nilai yang positif. Alasannya apa? Karena kan belum ada tuh penelitian sebelumnya. Aku baca di jurnal acuan aku itu kalau efisiensi operating proses itu dikatakan positif dikarenakan si
Hal ini menggambarkan suatu perusahaan mempunyai strategi yang baik dalam mengelola sumber daya internal maupun eksternal dengan membutuhkan upaya meningkatkan komitmen yang kuat dan inovasi pada perusahaannya, Bu. Oke, jadi kalau total asset turnover ini kan berapa kali ya? Nah, Iya. berapa kali makin besar dia, berarti ROA-nya makin bagus gitu, kinerja yang makin bagus gitu ya. Iya. Oke, nah itu jurnal yang mana? Bukan Cheng et al. Kan? Itu jurnal acuannya yang mana itu? Yang Cheng et al, Bu. Ada menyatakan total asset turnover. Oh, tadi variabel independennya nggak kelihatan itu. Yang Cheng et al itu kalau efficiency ratingnya menyatakan positif kalau ke performance-nya, Bu. Oke, coba judulnya tadi apa? Kita lihat, coba saya lihat lagi yang Pak Sparta lihat ya. Penelitian Cheng et al. Yang nomor berapa kamu taruh di sini? Kita dulu, Bu. Oh, ini yang penelitian si ini, Bu. Urrahman et al. Nah, itu. Nah, artinya itu. Jadi artinya kan di sini baru ketahuan ya, Rizka. Kalau Rizka tidak mereplikasi jurnalnya si Cheng et al. Nah, barusan itu. Kenapa? Karena sama. Dari itu, karena sudah ada, boleh. Kalau dia nyatakan positif, oke, kita nyatakan positif. Atau buku nyatakan positif, ya kita boleh kasih arah. Gitu. Kalau kita masih ragu-ragu, nggak usah kasih arah, gitu ya. Oke. Baik, Bu. Berarti sudah terjawab ya. Jadi nanti itu disempurnakan, ya, disempurnakan ya. Mereplikasi bukan Cheng et al. Karena kalau Cheng et al benar kata Pak Sparta, nggak ada kok yang sama variabel independennya dengan yang Rizka teliti. Oke. Kemudian saya menegaskan aja ya. Jadi solusinya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sampel ya. Sekarang tadi di pendahuluan Rizka kan ngomongin tentang saham blue chip, kemudian GDP. Nah, kemudian hubungannya sama penelitiannya Rizka apa itu saham blue chip dan GDP? Kalau yang saham blue chip kan aku ngambilnya di sektor manufaktur aja, Bu. Karena kan aku ngambil sampelnya sektor manufaktur. Jadinya aku naruh datanya yang sektor manufaktur yang termasuk di yang termasuk sahamnya blue chip, Bu. Oke, terus? Kalau si PDB-nya ini, aku ngambil yang lapangan usaha, kan karena maintainable itu yang berhubungan dengan kinerja mereka juga kan, Bu, biar meningkatkan citra produk yang bagus ke depannya nantinya gitu, Bu. Biar jadi daya tarik juga. Oke, jadi terjawab sih sebenarnya. Saya mau ngomong kalau perusahaan manufaktur itu kan banyak ya, jenis bidang ya. Nah, kemudian nanti akan berbeda nih. Berbeda apa sih, apa kalau kita lihat ada indikatornya deh, misalnya asset turnover untuk yang subsektor migas dengan subsektor beverage mungkin kadang-kadang berbeda gitu loh. Nah, itu akan sulit kalau kita buat jadikan satu misalnya. Nah, itu untuk masukan aja ya sama Rizka, diskusi dengan Ibu Nova, apakah mau kalau saya lebih cenderung karena kan perusahaan manufaktur itu banyak banget ya, kita ambil salah satu subsektor yang pengen diteliti gitu. Oke, kalau misalnya saham blue chip di atasnya, di pendahuluannya, saya mikirnya langsung perusahaan sampelnya mengarah langsung ke perusahaan manufaktur yang termasuk dalam saham blue chip. Cuman masalahnya adalah saham blue chip ini kan berbeda-beda terus ya per tahunnya ya. Beda-beda, Bu. Itu akan menjadi masalah. Jadi jumlahnya tetap ya, tapi misalnya berapa perusahaan. Cuman masalahnya yang termasuk dalam saham blue chip kadang-kadang ada tahun ini dengan tahun besoknya berubah. Jadi mungkin saran saya ya pilih salah satu subsektor dari perusahaan manufaktur saja, sehingga nanti dia mempunyai tingkat pengukuran yang sama untuk persediaan turnover kan gitu kan, kemudian receivable turnover gitu ya. Misalnya kalau perusahaan retail nih ya, pasti turnover untuk persediaannya itu lebih cepat dibanding perusahaan properti ya. Perusahaan properti kan turnovernya kan agak lambat nih.
Jual rumah kan nggak kayak jual sabun gitu kan, penggunaannya beda. Nah, kemudian misalnya perusahaan otomobil gitu kan, nah seperti itu maksudnya. Jadi kalau misalnya Rizka ambil semua perusahaan manufaktur itu membingungkan nanti pada saat kita membuat kesimpulan mengeneralisasi gitu ya. Jadi nanti sebaiknya ya itu tadi pilih salah satu subsektor dan kita sudah tahu indikator-indikatornya seperti itu ya, mana yang dikatakan baik, mana yang kurang baik gitu. Oke. Makasih Bu. Kemudian ya replikasi ya. Sepertinya cuman 2. Ini ya, jadi berarti ini 6 tahun ya Rizka ya? Dari Ya, 6 tahun Bu. Sampai 2020. Oke. Iya sih, saya pikir itu aja sih masukannya yang cukup yang bisa dilihat di sini ya. Nanti lebih apa sih? Karena walaupun cuma 2 variabel independen, yang diteliti 4. Nah yang 4 ini 4 masing-masing yang jadi 8. Nah nanti pada saat pengambilan kesimpulannya ini ya, atau menganalisisnya satu persatu ya lumayan juga, ini 8 ya. Harus hati-hati ya. Mudah-mudahan pada saat mengumpulkan data dan kemudian mengolah data itu nggak ada masalah ya Rizka ya. Amin Bu. Semuanya sudah diantisipasi sebelumnya ya. Jadi hal-hal yang membuat data kita nanti akan ngaco itu kita antisipasi ya. Jadi pada saat mengolah data nggak jadi masalah gitu ya. Jadi itu selain ini berarti benar kata Pak Sparta, kuatkan lagi dari jurnalnya itu dikuatkan lagi ya, minimal itu tadi saya bilang satu variabel independen minimal ada 3 tulisan yang membahas itu sehingga kita bisa membanding-bandingkan ya dengan penelitian orang dengan penelitian yang mau Rizka buat, kemudian samanya di mana, bedanya di mana gitu ya. Jadi masing-masing variabel. Ya, kalau misalnya nggak ada yang sama persis, misalnya kan, berarti ada penelitian orang tentang efisiensi operating process dengan ROA, misalnya kan. Kemudian ada orang lain meneliti tentang maintainable cost relationship dengan ROA, misalnya. Ya, nah, itu bisa dijadikan acuan, walaupun nanti orang lain itu meneliti tentang variabel independen yang lainnya gitu, tapi ada unsur itunya ya minimal itu sebagai bahan acuan kita. Seperti itu, dibanding kita harus menemukan acuan sendiri gitu ya. Lebih susah kan kalau belum ada yang meneliti kan, kita ruwet sendiri nanti, sedangkan kita harus bikin laporan magang sebentar lagi ya. Jadi selesaikan dulu ini, kemudian selesaikan laporan magang dan selesaikan skripsinya. Kalau mau selesai, ya itu aja. Ya Bu, makasih Bu itu Lady. aja sih tambahan dari saya, Bu Nova. Terima kasih Bu Vina. Sudah terlambat masih bentar lagi nyampe. Ya, Rizka, nanti daftar masukannya seperti biasa kamu tinggal langsung upload aja di Classroom ya, begitu diinventarisir. Nah, terima kasih Bu Lady Pak Sparta. Lagi di mana, di gunung? Habis nyelam. Dia habis nyelam. Gak mah lagi Pak Sparta. Iya. Ini baru tahu nyadar saya nih. Juga di sini. Kalau sekarang sih mirip juga, mirip itu inovasi. Saya dia live ya. Assalamualaikum. Mari Pak. Iya Pak, waalaikumsalam. Oke, makasih ya. Iya Bu Vina, sama-sama. Ya. Makasih Bu Devi, Mbak Devi. Sama-sama. Rizka, jangan lupa pesan aku yang tadi wafer itu ya. Baik Mbak Devita, selesai kerjakan. Siap. Ya udah, saya Liv ya, bisa